Baik, selamat siang Star Lovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta. Senang sekali saya kembali hadir di Bincang Parlemen kali ini dan disiarkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Dan untuk Bincang Parlemen kali ini, kita akan membahas mengenai rancangan peraturan daerah atau Raperda Pamong Kalurahan di Kabupaten Sleman. Dan salah satu yang banyak diperbincangkan adalah bagaimana sistem pengangkatannya dan juga pemberhentian pamong kalurahan yang kerap kali menimbulkan polemik. Dan sudah hadir di Bincang Parlemen hari ini, siang ini ada Bapak Budi Sanyoto SPD selaku Ketua Pansus Raperda Pamong Kalurahan Wilayah Sleman. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Lalu ada Bapak Al-Halik Esos MT selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah sehat selalu Bapak berdua. Alhamdulillah. Siang. Siang hari ini kita akan membicarakan tentang Raperda Pamong Kalurahan di wilayah Sleman, Pak. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, Pak, ini Raperda terkait dengan Raperda Pamong Kalurahan yang ada di wilayah Sleman kepada Pak Budi. Bisa dijelaskan, Pak, ini latar belakang dan tujuannya apa? Ada Raperda ini kembali gitu. Ya, Raperda Pamong Kalurahan, jadi kita tuh pengennya latar depan yang luas ya, Mas. Latar belakang Latar belakangnya lebih luas. Enggak, tapi dalam penyusunan Raperda tentang Pamong Kelurahan ini kan memang kalau di tahun ini kan menjadi inisiasinya teman-teman di sini Pak Bupati lah melalui PMK. Tapi sebelumnya memang ini sempat berhenti di tahun pembahasan di 2024 yang tidak selesai. Tuh. Jadi permasalahan yang bersama seperti apa yang disampaikan dengan tadi, bahwa tentunya kita ingin yang namanya perda itu ada kepastian hukum, kemudian ada keadilan dan ada kemanfaatan. Prinsipnya. Jadi jangan sampai nanti setelah perda ini disusun seperti yang kemarin ada beberapa pengisian yang sempat terpending, kemudian ada gugatan. Ini kan sebenarnya potensi-potensi itu yang tentunya akan kita dilakukan dengan bersama eksekutif, bagaimana penyempurnaan perda ini nantinya menjadi lebih baik. Baik. Tantangannya apa saja, Pak? Ini melihat tadi kalau Bapak bilang tadi sempat menyinggung tentang ada gugatan dan segala macam. Ini tantangan menjadi kemudian Raperda yang di Pamong Kalurahan yang baru ini, Pak. Ya, setiap penyusunan peraturan tentunya mempunyai permasalahan dan yang berbeda-beda. Cuma bagaimana nanti aturan ini dipahamkan di tingkatan masyarakat sehingga potensi-potensi itu menjadi semakin kecil. Lalu ini mengenai Raperda Pamong Kalurahan ini kan tadi saya juga singgung soal pengangkatan dan juga pengangkatan untuk Pamong. Boleh dijelaskan, Pak, seperti apa untuk Raperda ini yang sudah dibahas dari DPRD sendiri? Ya, jadi kalau kemarin kan tentunya seluruh pembahas Raperda ini DPRD tentunya sudah berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan teman-teman, juga teman-teman Mas Halik selaku dari PMK juga sudah melakukan komunikasi dengan perda ini nanti yang akan menggunakan tentunya. Tuh. Jadi kalau tantangannya sama, semuanya pengen yang terbaik untuk dirinya sendiri masing-masing. Itu keinginan semua ya, Pak? Iya, itu prinsip bahwa tantangannya bagaimana kepentingan seluruh stakeholder ini nantinya bisa terlayani dengan baik sehingga semuanya nyaman gitu. Nantinya apa ya, Pak, yang diatur dalam Raperda ini kemudian untuk dipublikasikan seperti itu? Indikator seperti apa yang maksudnya? Nanti yang diatur dalam Raperda ini untuk mungkin lebih rincinya mengenai Pamong Kalurahan ini seperti itu. Sebenarnya kalau karena ini sebenarnya di tingkatan perubahan lebih kepada bagaimana pengisiannya, proses seleksinya, dan kalau dulu itu ada mutasi. Nah ini tentunya yang tentunya nanti kajian dari teman-teman di PMK mutasi kemarin seperti apa, nanti kita compare, kita jejerkan kajian-kajian kita dengan kajian-kajian teman-teman PMK.
salah satu yang hal krusial adalah mengenai pemberian kewenangan kelurahan ya, kepada lurah untuk melakukan mutasi. Nah ini sempat dibahas soal mutasi kelurahan ini Pak, lurah ini. Enggak, sebenarnya kalau pemberian kewenangan terhadap lurah yang luas ini dari proses penjaringan dan penyaringan kita sudah full memberikan keleluasaan kepada lurah, karena yang melakukan penjaringan juga di tingkat kelurahan, yang melakukan penyaringan itu juga kelurahan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Sebenarnya kan ruang keleluasaan sudah full kita berikan kepada lurah. PMK sekedar monitor. Itu real-nya kan seperti itu. Baik, kalau dari Pak Al-Halik ini seperti apa nih? Kalau tadi seperti sudah disampaikan Pak Budi dari PMK sendiri nih, apakah tadi sudah memantau juga ya proses ini? Bagaimana Pak ininya? Alurnya seperti itu yang dilakukan PMK? Jadi kalau tadi sudah disampaikan Pak Budi bahwa salah satu kenapa kemudian dilakukan perubahan tadi mungkin dari awal, menambahkan dari yang disampaikan Pak Budi. Yang pertama kan tentunya karena ada perubahan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 terkait dengan perubahan kedua Undang-Undang Desa. Di sana ada satu hal yang pokok yang kemudian harus masuk di sebuah aturan di daerah, yaitu kalau dulu itu pengangkatan pamong itu cukup di camat atau di panewu, kemudian rekomendasi lurah mengeluarkan SK pengangkatan. Tapi kalau yang aturan yang terbaru bahwa ada satu step lagi yang harus dilakukan oleh lurah adalah minta persetujuan, atau ketika akan mengangkat itu harus ada persetujuan dari bupati. Dia harus setelah direkomendasikan camat terpilih satu orang ini disampaikan kepada bupati untuk disetujui. Nah ini juga memberikan kontrol juga sebenarnya. Tadi kalau kemudian kewenangan Pak Lurah sebenarnya juga sudah dibuka secara luas, tapi dari pemerintah kabupaten juga diberikan kontrol bahwa harus mendapatkan persetujuan dari bupati. Mungkin ini juga berkaca dari beberapa daerah di luar DIY ya. Karena di beberapa daerah itu ganti lurah, ganti pamong, ganti lurah, ganti perangkat. Padahal kan belajar aturan di kalurahan nggak mudah. Baru 5 tahun belum settle melaksanakan diganti lagi. Itu ada. Mungkin pertimbangan di pusat ngoten nggih Pak Budi. Kemudian juga kenapa dilakukan perubahan juga kebetulan untuk Perda 10 2019 kan istilahnya masih menggunakan desa semua nih. Padahal dengan aturan yang terbaru, ada perda juga terbaru bahwa kita sudah mendeklar bahwa seluruh kalura desa itu kemudian menjadi desa, sehingga itu juga menjadi salah satu pertimbangan kemudian kenapa dilakukan perubahan perda menika nggih. Kemudian yang ini juga yang tadi disampaikan Pak Budi bahwa kita juga mengikuti perkembangan proses pelaksanaan Perda 10 2019. Ada beberapa yang kemudian menjadi permasalahan ketika itu dilakukan gitu. Nah, intinya kemudian bagaimana kemudian permasalahan yang kemudian ditemui dengan perda yang lama itu kemudian kita sempurnakan kembali. Tentunya dengan masukan dari teman-teman dari kalurahan juga. Kita juga sudah komunikasi dengan teman-teman pamong, teman-teman kalurahan gitu nih. Dan teman-teman dewan Bapak Ibu dari anggota dewan juga melakukan itu gitu. Ya nanti tentunya di goal terakhir nanti ada kesepakatan eksekutif dan legislatif. Oke, baik. Untuk proses seleksi tadi Bapak Al-Halik juga sudah menyampaikan bahwa mengenai ada kalau di daerah lain ada yang berganti lurah, berganti yang pamongnya juga. Nah, bagaimana kemudian ini implementasinya yang di kemudian hari dibahas untuk raperda ini, Pak? Nantinya seperti apa? Apakah memang ada batas waktu atau periode tertentu yang baru boleh diganti atau bagaimana kebijakannya, Pak? Iya, kalau pamong itu kan memang harusnya ada usia pensiun gitu. Usia pensiun yang diatur di perda itu 60. Jadi ya ketentuannya sebelum 60 ya sepanjang tidak ada kemudian permasalahan yang mengikuti misalnya yang menyebabkan itu bisa diberhentikan harusnya sampai 60. Tidak bisa kemudian ganti
lurah ganti pamong gitu. Jadi aturan yang di Sleman alhamdulillah sebenarnya sudah sampai ke sana. Kecuali memang pamong kan bisa berhenti itu ada beberapa sebab. Yang pertama pensiun, tentunya masa jabatannya berakhir, kemudian juga mengundurkan diri, kemudian mungkin tersangkut masalah hukum yang menyebabkan seseorang bisa diberhentikan. Nah, ya artinya ya kita sudah sampai tidak terjadi itu di Sleman ketika ganti pamong ganti lurah ganti pamong itu tidak terjadi. Tapi kalau ada kasus kemudian diberhentikan ya itu resiko jabatan dia melanggar larangan dan kewajiban. Baik, Pak Budi ada yang mau ditambahkan terkait hal tersebut? Ya sebenarnya kalau bagaimana perda ini nanti perubahan ini ya karena kita pengen memberikan yang terbaik untuk masyarakat sehingga juga makanya dari proses seleksi penjaringan dan penyaringan ini memang benar-benar yang harus kita kawal bareng-bareng sehingga memunculkan memang orang yang mempunyai kapasitas dan integritas tentunya. Betul, ini yang harus juga dijaga ya Pak ya. Iya. Yang kemudian jangan sampai ada ketimpangan seperti itu ya dalam proses seleksi atau ketidaksesuaian dengan yang sudah diatur seperti itu. Lalu terkait dengan implementasi kalau misalkan ada kekosongan formasi Pak, ini mode pengisiannya dilakukan seperti apa? Mungkin dari Pak Budi atau Pak Halik? Enggak, balik dulu. Untuk draft dari eksekutif yang sampai saat ini sudah mendapatkan arahan dari Bapak Bupati, nanti ke depan pengisian kekosongan jabatan pamong itu dilakukan nanti dengan penjaringan dan penyaringan. Jadi di kontes itu kan kontennya itu nanti kelurahan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan tes gitu ya. Ada beberapa komponen yang kemudian nanti akan dites di situ nggih. Ada kemampuan dasarnya, kemudian komputernya, kemampuan komunikasinya, kemudian juga nanti ada wawancara dan itu nanti ada bobot-bobot tersendiri gitu. Nah, mungkin yang berubah nanti mungkin lebih ke pembobotan untuk jabatan dukung nggih Pak Budi nggih. Karena apa? Ada masukan dari teman-teman di Pamong bahwa untuk jabatan dukuh sebenarnya kemampuan komunikasi yang lebih ditonjolkan daripada kemudian kemampuan secara pengetahuan. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya dari sisi pengetahuannya bagus, tapi sebenarnya teman-teman di kalurahan bagaimana kemudian untuk jabatan dukuh memang lebih dikedepankan komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana itu yang mungkin nanti ada perubahan proporsi pembobotan Pak Budi. Ya, kita ya sepakat sebenarnya karena seperti kasih kepala kewilayahan dukuh kan sebenarnya lebih banyak di layanan rasa. Kalau administrasi tak pikir semuanya bisa lah. Tapi bagaimana ngomong rasa seluruh warga itu menjadi penting. Karena di Jogja rasa itu bisa luwih ngerampung banget administrasi. Ini real. Wong pinter tapi ra duwe rasa. Itu bahaya juga ya, jadi tentunya nanti itu mungkin di teknis diperebut tapi yang penting antara dua-duanya juga antara kapasitas dan si karakter ini kan menjadi satu kesatuan yang tidak kita pisahkan di dalam proses penyaringannya. Oke, kalau dari proses penyaringan tadi sudah dilakukan seleksi, kalau bisa salah satunya adalah cara komunikasi walaupun pintar, tapi kalau komunikasinya kurang ini juga ada pembobotan khusus ya Pak. Nah kemudian apakah nanti setelah pemilihan, kemudian nanti apakah adanya juga semacam training atau pelatihan untuk komunikasi ini Pak? Pak Budi mungkin? Tapi berarti kita tidak ada pemilihan ya tetap?
pengisiannya Iya, tetap pengisian. penjaringan Iya, betul. penjaringan dan penyaringan. Nek pilihan mikirnya nyoblos. Oh iya betul. Oh iya betul. Mohon maaf saya Iya, keliru, Pak. jadi kalau sebenarnya kalau peningkatan kapasitas ini hampir semuanya melakukan, baik dari tingkat PMK sendiri maupun kelurahan tentunya, itu yang namanya upgrade kapasitas di tingkatan Pamong tetap akan dilakukan, karena bagi kami di tingkatan kabupaten, kelurahan dan dukuh ini sebagai etalase layanan masyarakat. Nek semua dukuh layanannya apik, kabupaten mesti rampung tanggap apa. Jadi kalau upgrade untuk kemudian ada standarnya, tentunya di PMK punya ruang untuk itu, termasuk bagaimana pemantauannya. Silakan Pak, mau ada yang ditambahkan? Nih, sesuai dengan peraturan juga di Perda maupun di aturan yang lebih tinggi, sebenarnya ketika ada perangkat desa atau pamong yang baru, itu kan kewajiban pemerintah kabupaten, termasuk juga pemerintah kelurahan sebenarnya, bagaimana kemudian itu diberikan pengetahuan tentang berpemerintahan gitu ya. Nah itu tentu menjadi kewajiban kami juga. Jadi kami juga setiap tahun menganggarkan untuk pelatihan atau bimbingan terhadap pamong-pamong yang baru gitu. Cuman memang dalam pelaksanaannya tidak bisa kemudian saat ini dilantik kemudian langsung gitu, karena ini lingkupnya di kabupaten, kami juga tidak bisa melayani satu kelurahan di BIMTEK sendiri. Biasanya kami akan menunggu beberapa pamong yang hasil pelantikan baru, nanti setelah ada quorum nanti kemudian kita lakukan pembinaan gitu. Jadi memang misalnya dilantik hari ini ya tidak bisa kemudian mulai. Tapi kalau desa atau kelurahan setelah dilantik mau memberikan materi sendiri dengan mengundang kami, atau mungkin dari Kapanewan atau dari Pak Lurah sendiri materinya, saya kira lebih bagus juga itu. Karena materi pemerintah kelurahan tidak hanya satu hal gitu. Semua hal pemerintah kelurahan harus tahu, mulai dinas ABCDE semua masuk di kelurahan. Tidak cukup 1 tahun atau 1 kali, dan itu setiap tahun pasti ada dengan materi yang berbeda, dengan pamong yang berbeda, pasti ada pembinaan umum maupun pembinaan teknis dalam hal ini. Baik, dalam satu kelurahan di Sleman ini ada berapa banyak desa Pak, yang kemudian nantinya tentunya kita ingin bahwa desa-desa ini juga menjadi contoh dan juga keberhasilan masing-masing desa, yang kemudian indikatornya apa yang menjadi sebuah indikator bahwa desa itu berhasil atau sukses gitu. Mungkin dari Pak Al-Halik sendiri dulu. Jadi kalau desa sama kelurahan sama ya Mas? Iya, maksudnya seperti itu. Oh, iya. Bahasa Jadi Indonesia. kalau di desa di DIY kan namanya kelurahan dengan keistimewaan yang dimiliki. Banyak hal sebenarnya yang indikator. Ada beberapa kemudian metode yang kita lakukan terkait dengan melihat keberhasilan sedesa. Yang rutin kan tentunya ada yang namanya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu setiap tahun gitu. Banyak indikator di situ, indikator terkait dengan sarana prasarana, bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana perencanaannya, bagaimana output akhirnya gitu. Itu evaluasi kelurahan setiap tahun itu juga ada. Untuk tematik ada juga beberapa dari dinas-dinas terkait, itu kan juga ada yang keberhasilan tematik, misalnya dalam keberhasilan stunting, keberhasilan dalam desa wisatanya, mungkin jaga warganya, mungkin desa bersinarnya dan lain-lain. Kemudian yang baru-baru ini yang program dari DIY kan ada yang namanya reformasi kelurahan. Nah ini juga menjadi salah satu indikator yang nanti bisa kita terapkan di kelurahan. Ada beberapa sasaran yang di sana bisa kita ukur, seperti bagaimana kemudian sakipkalnya, akuntabilitas kinerja pemerintah kelurahannya. Nanti di sana juga nanti dihitung. Di sana ada beberapa sasarannya, ada bagaimana indeks kepuasan masyarakatnya, bagaimana kemudian kualitas belanjanya, kemudian bagaimana
terkait dengan reformasi pemberdayaan masyarakat itu ada penurunan stuntingnya, penurunan kemiskinannya, dan beberapa indikator lain. Kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian kita menilai kinerja sebuah kelurahan. Pak Budi, ada yang mau ditambahkan? Sama sebenarnya, kalau di kita kan kemudian ada standar seperti kelurahan mandiri. Kan sebenarnya kan semua kelurahan didorong untuk bisa paling tidak ngerampung permasalahan sing ada di wilayahnya. Terutama tentunya kalau sebenarnya kita lebih sederhana, begitu tingkat kepuasan layanan publik itu baik, sebenarnya yang lain biasanya relatif baik. Intinya kan masyarakat itu jadi kan mudah, murah, cepat. Nah, kalau layanan itu bisa terlaksana juga sudah baik, dan tentunya sekarang dengan sistem pendataan sekarang, sistem informasi data yang sudah dilakukan oleh teman-teman PMK dan mungkin dengan dinas-dinas yang lain, sebenarnya lebih simpel kita melihatnya. Karena seperti SAKIP, SIPD dan sebagainya itu semuanya sekarang sudah tersistem sebenarnya. Iya. Nah, tinggal bagaimana nanti kepuasan publik itu nanti yang mungkin saya menjadi tolak ukur ya. Nek kelurahan ini buka sore isih rame berarti kelurahan itu sehat. Kalau nek kelurahan luhur kan ya di tingkatan kelurahan kan macam-macam. Ana sing gayane gaya warung soto ning zaman biyen Pak Soleh jam 11 entek. Maksudnya jam 11 dengan sepi. Tapi nek sekarang kan dengan indikator yang dilakukan PMK jamnya sampai jam sore, rata-rata sampai jam 3 kelurahan masih ada. Nek dulu kan kelurahan penting nek do teko nang kelurahan kaya wong ning kon bakul. Nek yang ini mesti bakul wis. Tapi sekarang dengan sistem kinerja itu semacam penilaian kinerja itu kelurahan rata-rata sampai jam 3 masih bisa melayani. Jadi seluruh di Sleman sudah jalan. Indikator gampangnya adalah kalau sore masih ramai itu kelurahannya berhasil dipakai. Iya, dalam artian sebenarnya akhirnya bukan masyarakat kudu meksake isu, tapi dia bagaimana menganalisa waktu ulang. Kalau esok dia dodolan sedikit, esok sore masih bisa mendapat layanan. Nah dulu waktu hanya sampai pagi kan, ya dia pagi harus berhenti. Baik, ini menarik, Star Lovers dan warga Sleman serta warga Yogyakarta. Juga Anda bisa bertanya langsung kepada Pak Budi atau Pak Al-Halik mengenai Raperda Pamong Kalurahan di hari ini. Anda bisa bergabung lewat WhatsApp di 0818621013 atau lewat Instagram @starjogjafm. Kami akan kembali, Pak Budi dan Pak Al-Halik, nanti kita akan kembali ngobrolin soal Raperda ini ya. Jangan kemana-mana, Star Lovers, warga Sleman dan warga Yogyakarta, masih di Bincang Parlemen bersama saya Rizky Arif. Baik, Star Lovers, warga Sleman dan warga Yogyakarta, kembali lagi di Bincang Parlemen bersama saya Rizky Arif, dan di siang hari ini kita masih berbincang mengenai Raperda Pamong Kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman, dan masih bergabung bersama kami Pak Budi Sanyoto SPD selaku Ketua Pansus Raperda Pamong Kalurahan Sleman, dan juga Pak Al-Halik SSMT selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan. Pak Budi, ini terkait dengan Pamong dan kemudian masyarakat ini yang ingin menjadi Pamong, minatnya seperti apa Pak sejauh ini? Selama ini begitu ada penyaringan sederhana. Ini ada penyaringan berarti harus yang disaring. Mesti peminatnya akeh. Begitu dijaring kemudian disaring kan berarti di situ mesti lebih. Jadi beberapa kelurahan satu formasi bisa pernah ada yang sampai 20-an formasi untuk satu formasi. Itu cukup banyak ya Pak ya? Ya, jadi rata-rata dengan seleksi kecakapan dasar dan kecakapan bidang ini sebenarnya peminatnya menjadi semakin banyak. Kalau dulu mungkin waktu coblosan ya mungkin terbatas, tapi dengan ada pilihan ini sebenarnya peminatnya lebih banyak. Dan kemudian Pak Al-Halik, ini terkait dengan Pamong juga bagaimana sih prosesnya, atau ada batasan usia yang ingin menjadi Pamong Pak terkait dengan minat masyarakat ini? Ya,
Jadi kalau di persyaratan umur, usia dari calon pelamar itu dari usia 20 sampai 42 tahun. Jadi maksimal 42 tahun saat mendaftar itu. Jadi memang potensi untuk merekrut teman-teman pamong itu anak-anak muda sebenarnya terbuka luas. Dan pengalaman membuktikan itu gitu. Jadi rata-rata yang pamong-pamong yang sekarang terpilih itu ya di bawah 30 itu banyak. Bahkan tingkat pendidikannya juga bagus gitu. Ada yang sarjana, ada S2 malah ada juga. Jadi minatnya termasuk yang minatnya bagus nggih. Jadi walaupun kita batasi juga minimal bahwa harus ada 2 gitu yang ikut. Jadi dan faktanya walaupun syarat minimalnya 2 lebih dari itu. Tadi bahkan ada yang mungkin ada posisi-posisi tertentu yang menarik itu banyak misalnya. Tadi sampaikan Pak Budi Sanyanto itu bisa 20, bisa lebih bahkan itu. Kemudian untuk menjadi pamong baru Pak, biasanya kan walaupun banyak yang muda juga mungkin ada kendala-kendala yang dialami para pamong baru ini dalam pekerjaannya gitu. Apa kendala yang biasanya dihadapi gitu ketika jadi pamong baru? Ya kendala awal sama lah, semua seluruh begitu masuk di sistem baru mesti adaptasi yang pertama. Tapi sebenarnya kalau di tingkatan kelurahan rata-rata di setiap kelurahan punya pamong, punya staf yang handal. Grade-nya staf juga di Sleman itu termasuk tinggi. Jadi grade-nya staf dari taruhlah seperti Danarto, dia juga sudah harus paham akuntansi, paham IT, kemudian stafnya ulu-ulu dia sudah ngerti gambar teknik, RAB bangunan. Sebenarnya kan kalau di tingkat pekerjaan supporting system di dalam, karena dia nanti tetap hampir semua hampir semua pamong di Sleman itu punya staf, dan staf itu rata-rata juga mesti lama. Dan seandainya orang baru pun dia juga bisa mengangkat staf kalau memang dibutuhkan. Sehingga yang tentunya kendala yang pertama cuma bagaimana karena adaptasi tentunya yang namanya dengan pelayanan publik. Karena di tingkatan kelurahan ini layanan publik ini menjadi penting. Jadi yang penting prinsip apapun asal ramah dan supel, gawean ini jadi gampang. Terus karena gawean bisa disupport oleh dari beberapa cara lah. Ada tambahan Pak? Ya, demikian juga untuk beradaptasi, untuk mempelajari sebenarnya mempelajari aturan-aturan itu. Saya yakin bahwa teman-teman yang baru pamong-pamong baru itu dari sisi usia muda, dari sisi pendidikan juga lebih baik. Saya kira juga nanti akan lebih mudah untuk memahami aturan-aturan yang walaupun misalnya belum ada pembinaan atau bimbingan yang dilakukan oleh Supra Kalurahan, secara mandiri sebenarnya harus bisa. Kemudian juga rata-rata kalau yang sekarang umur di bawah 30 atau sampai 40 itu mungkin generasi apa sekarang, milenial apa generasi apa? Sudah masuk ada yang Gen Z juga ya? Ada kan. Nah, itu mungkin memang kalau kita sebagai orang tua melihat anak-anak muda sekarang kan mungkin lebih pada penyesuaian bagaimana bersikap. Ya, yang perlu itu bersikap di pemerintahan, lingkup pemerintah kelurahan sendiri, termasuk bagaimana bersikap dengan masyarakat. Karena kalau sudah menjadi pamong kan mau nggak mau menjadi orang yang dituakan, menjadi panutan dan lain-lain kan harus merubah sikapnya juga. Kalau kemarin belum menjadi atensi dari warga, ketika sudah menjadi care, sudah menjadi Danarto, ulu kan mesti dilihat. Oh, ulu-ulunya kayak gini, sikapnya gini kan itu akan menjadi. Ya, itu kan perlu juga di samping pengetahuan kecerdasan tadi. Saya kira itu perlu, dan itu juga pernah ditegaskan dari teman-teman Komisi A waktu itu nih Pak. Iya, Pak Budi. Ya sebenarnya kan itu sekali lagi di seluruh layanan publik itu care terhadap yang butuh itu kan ya hampir semuanya lah, hampir semua penjual, cuma bedanya kita itu bukan penjual jasa, tapi kita pelayanan jasa. Sehingga ya kalau seperti bank lah, begitu orang datang bingung mesti ada yang nanya sing dikersakin apa.
Itu kan di kelurahan kan juga sudah mulai jalan situ, kelurahan, kecamatan, puskesmas itu, sehingga mungkin sampai kalau di tingkat kelurahan bukan hanya pamong, bahkan sing tukang parkir, sing tukang resik-resik pun ngerti ajeng napa itu paling tidak ana guidance tendrika itu ya yang dibangun ekosistem di kelurahan yang tentunya kita bangun bareng-bareng. Kalau dari Pamong sendiri ada KPI penilaian nggak Pak? KPI penilaian itu untuk Pamong? Tentunya nanti ini yang akan melakukan tentunya di pihak kelurahan dengan PMK. Tentunya kalau di sisi konsep bagaimana ada penilaian kinerja dalam artian kapasitasnya seperti apa, ini tentunya nanti dilakukan, kiranya di PMK nanti akan melakukan konsep itu. Karena jangan sampai kalau seperti kemarin kan sempat ini kan juga berhubung dengan perda yang dulu ada mutasi, jika ada kekosongan itu kan perlu spek tertentu juga, sehingga kecakapan opo kayak ini dipindah lagi ini kan tentunya mesti ada standarnya. Sehingga penilaian kinerja itu tentunya nantinya kemarin kita sepakat dengan PMK bagaimana ini juga ditata, sehingga grade-grade itu menjadi semakin jelas. Baik, dari PMK bagaimana Pak? Kalau dari aturan formal memang belum ada terkait dengan penilaian kinerja secara khusus pamong per pamong. Tapi untuk beberapa kelurahan sebenarnya sudah melakukan ini terkait dengan pemberian tunjangan kinerja. Jadi untuk kelurahan yang memberikan tunjangan kinerja, dia harus mempunyai indikator yang bisa menggambarkan bahwa seseorang ini berhak atas tunjangan kinerja atau tidak. Ini memang ke depan juga akan kita atur mungkin dalam peraturan bupati ya, bahwa nanti ada semacam penilaian kinerja dari lurah itu kepada masing-masing pamong. Ini tentunya yang pertama kalau kita kaitkan dengan tunjangan kinerja itu nanti masuk juga nanti ya kebetulan memang ke depan untuk draft awal atau draft yang sekarang kan memang mutasi dihilangkan ya? Dihilangkan dulu iya. Nanti melihat perkembangan lebih lanjut. Tapi untuk yang di perda yang lama kan untuk mutasi salah satu yang kemarin menjadi racan-racan kan kriteria apakah sebenarnya kok ini digeser ke sini, ini digeser ke sini. Nah, sebenarnya nanti itu gunanya salah satunya ketika si A mau digeser di Jogoboyo misalnya gitu kan, dia harus berkompeten di sini. Nah, fungsi penilaiannya kan harusnya di sana juga. Oh, ini pas, ini pasti di sana. Sebenarnya kan juga sebenarnya enggak hal yang tabu sebenarnya gitu. Tapi kalau sudah kebijakan memang bahwa nanti misalnya mutasi dihilangkan ya kita nderek yang terbaik untuk masyarakat juga untuk karena di PNS pun kan kita bisa jadi orang itu pada posisi yang tidak pas, sajane pinter kani pasnya ning kono gitu kan. Nah, bisa jadi kan karena pasnya di sini harusnya digeser ke sini. Oh, ini pasnya di sini. Harusnya mutasi bukan menjadi sesuatu yang dikhawatirkan kalau kemudian ada indikator yang jelas bagaimana seseorang bisa dimutasi dan tidak bisa dimutasi. Baik, kita ke pertanyaan dari Star Lovers, warga Sleman dan juga warga Yogyakarta. Yang pertama di Instagram dari @surya dewas baskara yang bertanya, poin apa yang paling alot di pembahasan raperda ini, Pak? Monggo Pak Budi, silakan. Jadi mungkin ya sama seperti apa yang dibahas pertama, bagaimana tentang mutasi. Jadi memang ada yang berpendapat bahwa di pengisian ini sudah spesifik waktu daftar. Jadi kan aturan kita itu kan ada kepastian hukum, ada manfaat dan ada keadilan. Jadi kemarin beberapa teman ada saya ingat loh, iki ngisi waktu daftar ini sudah spesifik. Aku pengen ke sini. Ini kan juga harus menjadi perhatian seandainya dimutasi karena dia SK yang dia dapat itu SK sebagai danarto.
Dan sumpahnya disumpah betul Pak. Iya. Iya kan sebagai Danarto. Nah tentunya ini ada beberapa yang harus dipertimbangkan manakala mau melakukan mutasi. Jadi ada yang berpendapat enggak, pengisian ini jane kalau kita melihat seperti tenaga P3K wis ning kono terus kudune nek kurang pinter ya kudu dipinterke peningkatan kapasitas. Tapi sebenarnya nek kurang pinter kan tidak, karena proses seleksinya tentunya sudah mengarah ke situ gitu. Nah tentunya bagaimana cuma mengupgrade itu. Yang kedua memang ada yang berpendapat bahwa iki kabinetnya lurah. Kudune ya sing ngatur lurah, tapi kan tidak, karena perbedaan ini kan berbeda, iki karo menteri gitu. Jadi nek kita masih diskusinya kemarin sampai ke situ. Tapi kemudian kita kan mencoba semuanya berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada, kami dengan masyarakat dan beberapa paguyuban Pamong, kemudian PMK juga dengan paguyuban Pamong dan Pak Bupati juga punya kepentingan untuk itu semuanya kan, sehingga nanti yang terakhir nanti seperti apa ini yang nanti kita tunggu kesepakatan kita bersama. Tapi prinsip tidak ada sistem yang sempurna dan tidak ada sistem yang jelek. Jadi di dalam ini apapun yang dilakukan kalau memang berasal dari niatan baik dan kebaikan, tentunya hasilnya juga akan baik. Hasilnya baik. Iya. Pak Al-Halid silakan ditambahkan. Ya, memang yang sensitif kan kemarin ini masalah mutasi itu sensitifnya ya mungkin melihat dari sudut pandang masing-masing gitu, karena kan biasanya gitu. Tapi harusnya ketika di kompromi itu harusnya sudah bukan lagi menjadi kepentingan masing-masing, tapi bagaimana kepentingan pemerintah Kaluran secara umum untuk melayani masyarakat gitu. Kalau kemudian mutasi itu menjadi, sebenarnya kan sudah diatur juga di Perda yang lama nih. Tapi memang ketika ada kekosongan jabatan, itu sudah terjadi dan sudah dilaksanakan di kaluran-kaluran. Hanya memang yang sensitif itu ketika mutasi tanpa ada kekosongan, itu yang sensitif. Ya makanya untuk sementara bahwa yang kita sampaikan atau yang sesuai dengan arahan pimpinan untuk sementara yang terkait dengan mutasi agar calling down masing-masing gitu nggih, nanti untuk sementara tidak diatur dulu. Karena ini akan menjadi perdebatan panjang pastinya Pak ya, kalau terlalu dibahas terlalu spesifik ya. Oke, yang kedua Pak, pertanyaan dari Instagram ada @fitriaardi yang bertanya, apakah ada keinginan untuk mengangkat Pamong itu dari anak muda biar desa lebih dinamis pemerintahannya? Monggo siapa yang mau jawab Pak? Mengangkat dari anak muda tentunya tidak, tapi memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk mengisi, iya. Nah kita langsung comot muda gitu ya nggak boleh, karena ada proses yang namanya penjaringan dan penjaringan. Pengangkatan kita kan nganggo proses yang namanya penjaringan dan penyaringan. Dan sebenarnya kalau kita melihat mungkin kalau kita lihat peta hasil kemarin, banyak yang fresh graduate lulusan baru itu lebih-lebihan. Seperti beberapa kelurahan hampir semuanya muda-muda dan pendidikannya rata-rata ya S1 ada S2. Kita ada yang dokter gitu. Sebenarnya S2 iya, jadi kaum muda itu ruangnya kita tidak, karena kita tidak boleh membatasi, kita batasannya sampai 42 itu, karena sebenarnya 42 dengan usia pensiun 18 tahun, hitungannya seperti itu. Kalau dulu seleksi kan kalau seleksi tanpa umur kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi muda 20 sampai 42 itu sudah sangat kalau dari sisi umur itu sudah muda. Kalau kita rata-rata ya 20 paling tidak S1 lah. Iya. S1 ya urung rampung juga. Tapi paling tidak kalau vokasi sudah lah. Tapi paling tidak karena lulusan minimal SMA kan kita itu sudah bisa masuk. Jadi minimal SMA sudah bisa mengikuti ini ya. Bisa ya. Baik. Yang ketiga Pak, pertanyaan dari Pak Revi dari WA ini bertanya, kalau ada yang tidak perform terus gimana Pak?
Pak Al-Halik mungkin mau menjawab terkait dengan pamong ya yang tidak perform gitu. Ya, di pemerintah kan pasti ada aturannya gitu Mas. Jadi tidak serta-merta kemudian tidak perform kemudian langsung diberhentikan, itu kan nggak bisa juga. Ya, seorang lurah, seorang pimpinan di kelurahan kan punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan lain-lain. Tanggung jawab pertama sebenarnya di tingkat tataran pemerintah kelurahan. Tapi kemudian juga kami sebagai pembina kelurahan di Dinas PMK kan juga punya tanggung jawab untuk bagaimana teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip belum perform itu kita juga angkat lagi, kita tingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, kemudian juga skill dalam hal tertentu, dan itu rutin setiap tahun ya. Tapi kalau misalnya pada titik tertentu tidak bisa, kan ada mekanisme yang namanya pemberian hukuman disiplin. Ya, nanti bisa pemerintah kelurahan dengan mekanisme pemberian disiplin, kalaupun sudah parah tidak perform kan bisa diberikan teguran, peringatan, nanti berhenti sementara sampai pemerintah tetap bisa. Ada tambahan Pak Budi? Ya sebenarnya kan kalau berbicara nggak perform kan tadi angkat. Karena indikatornya juga banyak ya. Sebenarnya kan sebenarnya kalau kita melihat dari proses penjaringan dan penyaringan, sebenarnya tidak perform itu bahasa saya sebenarnya sangat potensinya ada tapi kecil gitu loh. Karena seleksinya sudah seleksi dengan kapasitas dasar, kemampuan dasar dan kapasitas bidang. Tentunya untuk tidak perform itu tentunya mesti ada dalam artian tanda kutip. Jadi ini prosesnya hampir sama. Kalau memang tidak perform secara kapasitas, tentunya ada peningkatan kapasitas. Kemudian kalau tidak perform dari sisi yang lain, meleleng, beling, itu kan berarti ada sanksi-sanksi yang seperti apa yang disampaikan Mas Halik tadi. Kemudian kalau tidak perform nganggar regulasi, ya mesti ada aturannya tersendiri. Jadi kan ada kepastian hukum juga. Sudah sesuai dengan ketetapan hukumnya. Baik, ini Pak, ini terkait dengan Raperda semua yang kita sudah bahas ini. Ini pertanyaannya adalah, dan pertanyaan banyak orang juga, ini kapan akan diketok Pak? Ya kalau kita hitung paling 2-3 kali pertemuan lagi, kita ada laporan pansus di tanggal 7 Oktober. Kalau kita punya target sama, bahwa targetnya itu sebelum Perda 2026 harapannya seluruh perda ini sudah selesai. Karena kita tidak mau mempunyai seperti tahun-tahun kemarin hutang Raperda. Karena ini menjadi tidak baik, meskipun kita tidak akan membahas sebanyak apa perda yang dibahas menjadi Raperda dibahas menjadi perda menjadi indikator bahwa DPRD sehat. Harapan kami ya memang kualitas perda ini yang nantinya harus kita amankan bersama. Baik. Tambahan Pak Halik? Kalau kapan jadinya memang tahap yang sekarang sedang di Dewan ya. Artinya nanti kapan itu kita dari agenda yang ada di Dewan. Tapi yang jelas memang kita harapkan ini juga segera bisa ditetapkan dan diundangkan sehingga pemerintah kelurahan mendapatkan pedoman atau payung hukum yang pasti, yang jelas terkait dengan pengisian pamong ke depan gitu nih. Dan walaupun sebenarnya juga masih nunggu PP nih Pak nih. Tapi moga-moga juga ruang atau draft yang ada di PP yang sedang digodok di tingkat pusat itu nanti tidak jauh berbeda dengan sebenarnya materi yang kemudian kita sudah bahas bersama dengan Dewan gitu nih. Ini ada kalau kita lihat mungkin beberapa kasus di luar gitu ya, hal yang sensitif adalah tentang dana nih Pak. Ini terkait dengan dana kelurahan yang bisa saja dia berpotensi untuk diselewengkan atau yang lain seperti itu. Nah, kan butuh pengelola yang integritas tentunya ini Pak. Nah, ini bagaimana mewujudkan hal ini? Mungkin dari Pak Halik terlebih dahulu.
Memang benar nih, sekarang itu di desa kalurahan itu mengelola uang yang cukup, ya mungkin cukup besar nih dibandingkan mungkin kalurahan di luar DIY nih. Misalnya di salah satu kalurahan pun bisa sampai 8 atau 10 M. Dan rata-rata untuk yang desa-desa yang di lain itu ya bisa 3, 4 atau bahkan 5 M. Bukan jumlah yang sedikit saya kira, dari beberapa sumber, dari dana desa, dari alokasi dana desa, dari bagi hasil pajak, apalagi yang dari BKK Pak, itu juga lumayan besar. Tentunya ini juga perlu pengelolaan yang baik, kemudian bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya di masyarakat. Nah, banyak instrumen sebenarnya yang sudah kita sampaikan bagaimana kemudian itu mengikat kalurahan bahwa pengelolaan anggaran benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Ada yang namanya kemudian aturan-aturan yang kemudian kita sampaikan kepada desa terkait dengan aturan pengelolaan keuangan, bagaimana kemudian melaksanakan belanja dengan aturan BPJ di kalurahan, bagaimana kemudian memberikan tunjangan-tunjangan, semua sebenarnya sudah lengkap nih. Artinya porsi aturan yang kemudian harus menjadi kewajiban pemerintah kalurahan itu sudah lengkap, termasuk bagaimana kita melakukan transaksi non tunai juga di kalurahan. Kemudian ada Siskudes, sistem keuangan desa, yang itu juga mengarahkan bahwa desa itu bisa melaksanakan dan mengadministrasikan, mempertanggungjawabkan secara administrasi juga terdokumen dengan baik. Nah, tentunya juga dalam pelaksanaan dengan adanya RBK yang baru ini juga masing-masing kepala lurah itu juga namanya membuat perjanjian kinerja gitu. Perjanjian kerja itu sesuatu yang harus dilakukan lurah itu apa, kemudian outputnya apa, kemudian nanti akan menunjukkan hasil akhirnya apa. Ini juga kita harapkan bahwa itu menjadi salah satu instrumen bagaimana kalurahan itu nanti akan lebih, pengelolaan keuangannya bisa lebih dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kan ada juga ada inspektorat yang kemudian itu tugasnya melakukan pengawasan, kemudian ketika ada hal yang kecil ini belum benar berarti ini diluruskan gitu. Kalau ini salah ini harusnya seperti apa, itu juga. Jadi kolaborasi dari Dinas PMK, kemudian dari inspektorat, kemudian dari OPD yang lain, termasuk dari Kapanewon itu juga punya peran pengawasan yang penting karena lebih dekat dengan teman-teman di kalurahan. Dari teman-teman dari Bapak Ibu anggota Dewan juga secara tidak langsung juga melakukan pengawasan terkait dengan kalurahan gitu. Saya kira itu mungkin. Baik, Pak Budi. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara dana yang masuk di kelurahan, sebenarnya kan semuanya sudah berawal dari musyawarah perencanaan. Jadi dana-dana yang mau masuk dan kelurahan kan sudah harus masuk di dalam sistem perencanaan perdukuhan, seperti baik dana DD, ADD, kemudian BKK, kan sebenarnya sudah masuk di sistem keuangan desanya, di perencanaan pembangunan, di Siskudes dan SIPD-nya, sistem informasi pembangunan daerah. Sebenarnya kan kalau melihat itu sebenarnya yang kita sederhana, yang kita dorong bagaimana masyarakat ikut mengontrol. Karena rata-rata yang untuk infrastruktur dan pemberdayaan yang terlihat di masyarakat, sebenarnya ruang itu sebenarnya sudah kecil. Ruang untuk diselewengkan itu sebenarnya sangat kecil. Karena sebenarnya sekarang hampir semuanya sudah bisa berhitung. Jadi sudah tidak seperti dulu, dan sistem sebenarnya si akuntabilitas dan keterbukaan ini sudah dipasang. Jadi kalau kita melihat di medsos seperti kemarin ada bangunan kecil, bangunan segitu 1 sekian miliar, ternyata di dalamnya memang ada sumur pompa, ada sumur bor. Ini kan juga bagian dari keterbukaan. Dan setiap kegiatan di kelurahan paling tidak sekarang sudah dipasangi dengan papan informasi tentang dana ini, jumlahnya dipakai sampai sekaligus prasasti. Sebenarnya kan ini ruang-ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol.
Tapi ya memang sih kalau memang duwe karep itu mesti ono cara. Tapi kan ini yang harus kita sistem sudah kita bangun. Tentunya penguatan karakter juga menjadi kita bangun. Tapi minimal sistem yang ada ini sebenarnya ruangnya semakin sudah semakin sempit ya. Dan bagi kita kalau memang itu orang minat banget sebenarnya wis males lah. Karena ngudik-udik itu karena ukuran kemudian taruhlah pone infrastruktur dengan dana sekian, spek sekian gitu. Sekarang masyarakat sudah bisa ngeklik dimanapun bisa. Sehingga untuk bermain di situ potensinya kecil, meskipun akan selalu ada yang namanya usaha-usaha itu mesti, tapi bagaimana sistem ini dipakai, diterapkan Siskudes ini dibuat sebenarnya kan untuk meminimalkan itu. Baik, Bapak, menarik sekali pembicaraannya ini tentang dana juga agak sedikit panjang ya, karena perlu pembahasan lebih lanjut sepertinya Pak ya. Tapi terkait Raperda ini Pak, karena waktu kita sudah mepet, boleh untuk harapannya Raperda ini seperti apa Pak? Dari Pak Budi dulu atau Pak Halid? Jadi kalau kita tetap sama yang namanya Raperda, nanti yang pertama ada kepastian hukum ini nanti dengan apa yang disampaikan Pak Halid tadi, dengan PP dan aturan-aturan di atasnya juga tidak bertentangan. Yang kedua memang membawa manfaat, sehingga nanti Raperda ini setelah menjadi perda memang menghasilkan pamong kelurahan yang cakap, berkapasitas dan berkarakter, dan tentunya sekali lagi berkeadilan juga, sehingga nanti apapun yang diputuskan di perda ini membawa marwah keadilan, tidak ada yang dirugikan seandainya terjadi proses-proses di dalamnya. Baik, singkat saja Pak Halid. Tentunya Raperda yang baru nanti kalau sudah ditetapkan harapannya tentunya bisa diterima oleh seluruh unsur di pemerintah kelurahan maupun masyarakat kelurahan pada umumnya ya. Artinya tadi sudah disampaikan Pak Budi, ada keadilan. Namanya keadilan itu kan tidak bisa satu-satu kan, bisa 1, 2, 3 tergantung proporsi masing-masing, dan memang namanya aturan kan tidak memuaskan seluruh pihak, pasti itu nih. Tapi yang jelas itu adalah kompromi dari seluruh unsur, dan harapannya memang untuk menjaga harmoni juga. Kemudian pada akhirnya karena ini aturan guna pengangkatan pamong, harapannya nanti pamong yang dihasilkan dari mekanisme yang diatur di Perda mendapatkan pamong yang lebih berkualitas, yang lebih baik, berintegritas, dan tujuan akhirnya tentunya untuk kesejahteraan masyarakat kelurahan itu sendiri. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Al Halik SHMT selaku Sekjen Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Mohon maaf Pak. Dan juga Pak Budi Sanyato SPD selaku Ketua Pansus Raperda Pamong Sleman. Terima kasih atas perbincangannya hari ini. Star Lovers, warga Sleman dan juga warga Jogja, terima kasih sudah menyimak Bincang Parlemen hari ini 24 September 2025. Saya Rizky Arif pamit. Selamat siang, sampai jumpa.